Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang peluang kejadian. Sedikit kita review materi sebelumnya terkait dengan aplikasi peluang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Berikut konsep atau pengertian dasarnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapi pada masalah terkait dengan menyusun atau mengatur suatu objek yang terdiri atas beberapa unsur. Contohnya, misal menyusun jadwal pertandingan atau turnamen sepak bola pada waktu peringatan 17 Agustus. Kemudian ada lagi misalnya bagaimana menyusun nomor kendaraan sebagai identitas kepemilikan kendaraan. Kemudian ada lagi misalnya kalau dalam dunia IT, penyusunan nomor telepon atau alamat internet protokol yang berguna untuk mengetahui kecukupan pemenuhan permintaan pelanggan di suatu wilayah dan lain sebagainya. Masih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan masalah pengaturan atau penyusunan suatu objek. Nah, untuk menyelesaikan masalah pengaturan atau penyusunan yang mungkin terjadi dari contoh-contoh tersebut, kita akan menggunakan kaidah pencacahan atau dikenal juga dengan counting rules. Apa sih itu kaidah pencacahan? Nanti kita akan pelajari konsep dasarnya sampai aplikasinya. Kaidah pencacahan itu sendiri merupakan suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacahan atau kaidah pencacahan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah teknik membilang, kemudian notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, terkait dengan aturan pencacahan adalah aturan pengisian tempat atau filling slot. Nah, agar lebih jelas, kita ikuti ilustrasi berikut atau permasalahan berikut ini. Dodi memiliki koleksi busana sebagai berikut. Ada 2 baju, yaitu biru dan merah. Kemudian Dodi memiliki koleksi celana warna putih, hitam, dan abu-abu. Kemudian Dodi memutuskan akan menggunakan 1 pasang sepatu warna coklat. Nah, bagaimana cara Dodi memasangkan baju, celana, dan sepatu yang berbeda? Yuk kita bantu Dodi. Untuk mengatasi permasalahan Dodi, kita bisa menggunakan tabel silang atau diagram pohon juga bisa. Di sini kita akan mempelajari atau kita menggunakan diagram silang ya, atau tabel silangnya. Nah, di sini baju Dodi ada 2, yaitu warna merah dan warna biru. Kemudian celananya ada 3, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Sementara sepatunya hanya 1 pasang berwarna coklat. Dari baju, celana, sepatu, maka bisa disusun beberapa kemungkinan susunan baju, celana, dan sepatu yang akan digunakan oleh Dodi. Yang pertama adalah merah, putih, dan coklat. Baju Dodi berwarna merah, menggunakan celana putih dan sepatu coklat. Kemudian, atau bisa Dodi memilih padanan baju warna merah, celana warna hitam, dan sepatu coklat. Nah, demikian seterusnya juga berlaku untuk baju biru. Dodi bisa mengkombinasikan baju biru dengan celana abu-abu, kemudian sepatu coklat. Nah, di sini kita lihat ada susunan berurutan. Iya, merah putih coklat, kemudian biru putih coklat, biru hitam coklat, dan biru abu-abu coklat ini merupakan pasangan berurutan. Ya. Nah,
Dengan demikian, ada berapa cara Dodi memasangkan baju, celana, dan sepatu? Ada dua alternatif penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah dengan menjumlahkan banyaknya pasangan terurut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 pasangan berurutan. Nah, sehingga Dodi bisa atau banyak cara untuk Dodi memilih kombinasi baju atau memasangkan baju, celana, dan sepatu itu ada 6. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu dengan melihat kemungkinan pasangan terurut, gitu ya. Dengan banyak cara memasangkannya adalah sebagai berikut. Banyaknya baju Dodi dikali dengan banyaknya pilihan celana Dodi, dikalikan dengan banyak pilihan sepatu Dodi. Banyak baju adalah 2, yaitu warna merah dan biru, dikali dengan banyaknya pilihan celana. Ada 3, yaitu warna putih, hitam, dan abu-abu. Kemudian karena sepatu Dodi hanya memilih sepasang warna coklat, maka banyak pilihan sepatunya hanya 1. Maka jika dikalikan, hasilnya adalah 6. Nah, sehingga penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua memiliki hasil yang sama. Nah, penyelesaian yang pertama itu merupakan aplikasi dari kaidah penjumlahan yang memiliki definisi sebagai berikut. Misalkan suatu peristiwa dapat terjadi dengan n cara yang berlainan atau saling asing. Dalam cara pertama terhadap P1 kemungkinan hasil yang berbeda, kemudian cara kedua memberikan P2 kemungkinan yang berbeda, dan seterusnya sampai ke N, memberikan Pn kemungkinan yang berbeda, maka total banyaknya kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut adalah P1 tambah P2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Pn. Demikian yang tadi kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Dodi. Ada 6 pasangan baju, celana, dan sepatu yang berbeda-beda. Dan banyaknya ada 6. Sehingga hal tersebut memenuhi kaidah penjumlahan. Kemudian, penyelesaian yang kedua memenuhi kaidah perkalian. Apa sih kaidah perkalian? Kaidah perkalian itu berlaku apabila suatu peristiwa yang terdiri dari n tahap atau n kejadian yang berurutan, di mana tahap pertama dapat terjadi dalam Q1 cara yang berbeda, tahap kedua dapat terjadi dalam Q2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai dengan tahap ke N, maka total banyaknya cara peristiwa tersebut yang dapat terjadi adalah Q1 dikali Q2 dan seterusnya sampai dengan Qn. Nah, penyelesaian permasalahan Dodi untuk alternatif yang kedua memenuhi kaidah perkalian. Di mana banyaknya pilihan atau pilihan bajunya ada 2, dikali dengan banyaknya pilihan celana ada 3, dan dikali dengan banyaknya pilihan sepatu Dodi, yaitu 1, sehingga hasilnya adalah 6. Sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Dodi memenuhi 2 kaidah, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Semoga konsep dasar ini bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, coba kita aplikasikan dalam suatu contoh soal berikut ini. Nah, kita lihat ada gambar berangkas uang. Pak Adam akan menyimpan sejumlah uang di dalam sebuah berangkas. Kita lihat dalam berangkas kan ada tombol yang tersedia ya untuk persiapan keamanan. Nah, untuk keamanan Pak Adam membuat kode rahasia yang terdiri dari 3 angka. Susunan angka yang dikehendaki adalah angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, dan angka 5. Nah, berapakah kemungkinan susunan bilangan kode rahasia jika yang pertama
susunan bilangannya berlainan angka. Kemudian yang kedua, Pak Adam menginginkan kode rahasianya itu merupakan bilangan yang kurang dari 400 dan tidak ada angka yang berulang. Kemudian yang ketiga, Pak Adam menginginkan kode rahasianya itu lebih dari 220. Nah, yuk kita bantu Pak Adam untuk menyusun kode rahasia dari branchesnya sehingga aman. Oke, untuk yang pertama, susunan bilangan 3 angka terdiri dari 3 angka dan berlainan. Artinya, tidak boleh ada angka yang sama. Baik, karena terdiri dari 3 angka, kita buat kotak untuk memudahkan kerja kita ya. Kotak yang pertama ini merepresentasikan terkait dengan nilai ratusan. Kemudian kotak yang kedua itu mewakili dari nilai puluhan. Dan kotak yang ketiga merupakan representasi dari nilai satuan. Nah, kita susun satu per satu. Yang pertama adalah susunan bilangan berlainan angka. Jadi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan kita susun di sini, tetapi tidak boleh ada angka yang sama. Kalau angka tersebut sudah mengisi posisi ratusan, maka angka tersebut tidak boleh mengisi posisi puluhan dan satuan. Kita lihat, kita isi dulu untuk posisi ratusan. Di sini tersedia ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdapat 5 angka yang bisa mengisi di posisi ratusan. Ya, kita tulis di sini ada 5 angka yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 1 sampai 5 boleh mengisi di sini. Kemudian ingat, karena berlainan, artinya kalau angka tersebut sudah mengisi ratusan, maka dia tidak boleh mengisi posisi puluhan. Misalkan, angka 1 sudah kita gunakan di posisi ratusan, maka dia tidak boleh mengisi di posisi puluhan. Sehingga, angka yang tersedia hanya tersisa angka 2, 3, 4, dan 5. Ada 4 angka saja yang boleh mengisi posisi puluhan. Nah, demikian untuk posisi satuan. Misalkan angka 1 dan angka 2 sudah mengisi posisi ratusan dan puluhan, maka angka 1 dan angka 2 tidak boleh mengisi posisi satuan. Sehingga sisa angka yang tersedia hanya ada 3, yaitu angka 3, 4, dan 5. Kita tuliskan di sini angka yang tersedia tinggal 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3, yaitu 60. Susunan bilangan yang terdiri dari 3 angka dan berlainan. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian, untuk permasalahan yang kedua, nilai bilangan kurang dari 400 dan tidak boleh ada angka yang berulang. Nilai bilangan kurang dari 400, maka paling besar adalah 399. Maka angka yang boleh mengisi di posisi ratusan hanya angka 1, 2, dan 3. Karena kurang dari 400, ya. Jadi hanya ada angka 1, 2, dan 3 yang bisa mengisi posisi ratusan. Ya, terdapat 3 angka. Kemudian, misalkan angka 1 sudah mengisi posisi ratusan, maka angka 1 tidak boleh mengisi angka puluhan. Sehingga, dari 5 angka yang tersedia, tersisa 4 angka yang bisa mengisi posisi puluhan. Oke. Kemudian misalkan angka 1 dan angka 5, angka 1 mengisi posisi ratusan misal, kemudian
kita ambil angka 5 mengisi puluhan, maka angka 1 dan angka 5 tidak boleh mengisi posisi satuan. Sehingga yang tersedia hanya tinggal angka 2, 3, dan 4. Ada berapa angka? Iya, ada 3 angka yang tersedia untuk mengisi posisi satuan. Dengan demikian, banyaknya kode susunan angka yang akan menjadi kode rahasia jika nilai bilangannya kurang dari 400 dan tidak ada angka berulang adalah 36. Kemudian kita lanjutkan ke cara yang ketiga, penyelesaian yang ketiga, yaitu nilai bilangan, ini lebih dari 220. Nah, angkanya lebih dari 220 dan kita lihat di sini boleh ada angka yang berulang, gitu ya. Nah, nilai lebih dari 220, maka angka yang paling kecil yang mungkin adalah 221. Sehingga kita lihat di posisi ratusan itu hanya angka 2, 3, 4, dan 5 karena dia lebih dari 200. Maka angka 1 tidak mungkin mengisi posisi ratusan karena pasti akan kurang dari 220. Ya, sehingga sekali lagi untuk posisi ratusan hanya bisa diisi oleh angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Ada berapa banyaknya? Iya, ada 4 angka yang tersedia yang bisa mengisi posisi ratusan. Baik, kemudian untuk posisi puluhan, karena boleh ada angka yang berulang, kita misalkan nih, angka 3 sudah kita gunakan untuk mengisi posisi ratusan. Maka boleh tidak angka 3 digunakan untuk mengisi posisi puluhan? Betul, boleh. Alasannya karena boleh berulang. Sehingga angka 1 sampai dengan angka 5 bisa mengisi posisi puluhan. Sehingga ada berapa angka yang tersedia? Ya, ada 5 angka yang tersedia untuk mengisi posisi puluhan. Nah, demikian juga untuk posisi satuan. Karena boleh berulang, maka pada posisi satuan juga terdapat 5 angka yang bisa mengisinya. Sehingga banyaknya susunan angka yang merupakan kode rahasia di mana nilainya lebih dari 220 dan boleh berulang adalah berapa anak-anak semuanya? Iya, betul, 100. Jadi ada 100 kombinasi angka yang bisa Pak Adam gunakan untuk membuat kode rahasia di perangkasnya. Bagaimana anak-anak semuanya? Semoga bisa dipahami ya materi terkait dengan aturan pencacahan. Untuk teknik yang pertama yaitu aturan pengisian tempat, di mana konsep dasar yang digunakan adalah kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Semoga bisa dipahami dan menjadi referensi yang baik untuk belajar kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita jumpa lagi di materi berikutnya, yaitu notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.